Tapi orang yang silisil baul nggak tiris-tiris kencingnya, termasuk perempuan yang istihadah, yang terus keluar darahnya, bukan haid bukan nifas, itu tetap wajib sholat. Namun bagaimana cara bersucinya? Cara bersucinya itu setelah masuk waktu sholat. Umpama masuk waktu subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk subuh nih. Maka orang yang silisil baul, yang kencingnya tadi nggak tiris-tiris, begitu juga istihadah, dia melaksanakan istinja dan berwudu ini setelah masuk waktu salat. Tidak boleh sebelum masuk waktu salat. Oh, sudah masuk waktu subuh, maka dia pergi ke kamar mandi, dia istinja dulu, alat kelaminnya dia istinja. Baik yang silisil baul, begitu juga perempuan yang istihadah, istinja dulu. Setelah dia istinja, lalu dia pakai pembalut. Kalau perempuan pakai pembalut, kalau laki-laki mungkin bisa diikat lato-latonya itu, tak begitu, supaya nggak netes. Paham nggak? Setelah dia istinja, tak, setelah dia pakai pembalut, set, langsung pakai celana dalam, set. Supaya apa? Supaya itu apa namanya itu, pembalutnya tidak lepas. Pakai istinja nih, ngatin istinja, kemudian pakai pembalut, kemudian langsung pakai celana dalam. Setelah ini dilakukan semuanya, yang keempat langsung, tidak boleh berhenti, langsung berwudu. Ya, langsung berwudu. Setelah selesai wudu, langsung sholat, nggak boleh nunggu-nunggu. Ngatin nih, ada 5 nih. Pertama, istinja. Yang kedua, pakai pembalut. Yang ketiga, pakai celana dalam supaya tidak lepas pembalutnya. Yang keempat, langsung berwudu. Ya, yang kelima, langsung sholat. Nih, 5 hal ini. Ya, nih, yang 5 hal tadi. 1, istinja. 2, pakai pembalut. 3, pakai celana dalam. Yang keempat, berwudu. Yang kelima, langsung salat. Tentu sebelum salat pakaian dulu. 5 hal ini dikerjakan setelah masuk waktu salat. Setelah masuk salat subuh. Begitu juga nanti setelah masuk waktu zuhur. Setelah masuk waktu asar. Setelah masuk salat maghrib. Setelah masuk salat isya. Nih, 5 kali dalam sehari dia melakukan itu. Nah, apabila, perhatikan, la ilaha illallah, perhatikan supaya paham nih. Apabila yang dia lakukan tadi dari istinja, pakai pembalut, pakai celana dalam, berwudu, sholat, di waktu yang 5 ini, tiba-tiba ada kencingnya keluar, tiba-tiba darahnya keluar, kira-kira batal nggak wudunya? Jawabannya tidak batal, dimaafkan, ma'fuun anhu. Orang ini dimaafkan. Jadi kalau dia dari istinja sampai dia assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, di antara waktu tadi umpama ada darahnya perempuan yang istihadah tadi keluar, ada kencingnya yang silisil bau tadi keluar, salatnya orang ini tetap sah. Tapi ingat, perbuatan yang dia lakukan ini dari istinja, pakai pembalut, pakai celana dalam, berwudu sampai langsung dia bersalat, ini hanya untuk 1 kali pakai. 1 kali pakai salat fardu. Nah, artinya kalau nanti dia kepingin salat selanjutnya, salat fardu selanjutnya, maka dia mesti ngulang dari awal. Umpama antara maghrib dengan isya kan dekat tuh. Masuk waktu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia lakukan istinja, celana pembalut, celana dalam, berwudu, salat, Allahu Akbar. Tiba-tiba di antaranya tadi dari istinja sampai selesai salam, ada yang menetes kencingnya atau ada yang menetes darahnya, maka salatnya orang ini tetap sah. Tapi ini hanya untuk 1 kali pakai. Kemudian istirahat dia. Tidak lama kemudian masuk waktu salat isya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk waktu salat Isya. Apakah dia boleh salat Isya langsung? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Maka dia mesti ngurang dari awal. Setelah masuk Isya, dia istinja lagi. Dia ganti pembalutnya. Dia pakai celana dalam lagi. Kemudian dia kemudian dia berudu, langsung dia sholat. Paham kira-kira? Dan ini setiap waktu seperti itu. Jikalau apa tadi ya, darahnya atau kencingnya ada keluar. Tapi kalau nggak ada keluar, dia istinja habis maghrib tadi. Setelah masuk maghrib istinja, pakai pembalut, pakai celana dalam, kemudian dia berudu, kemudian dia sholat. Tiba-tiba tidak ada yang keluar. Kencingnya nggak ada keluar, darahnya nggak keluar sampai masuk waktu Isya, nggak ada juga keluar darahnya, nggak ada juga keluar kencingnya. Boleh nggak dia melakukan sholat Isya langsung? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Bolehnya pelangak pelongo. Boleh. Kenapa boleh? Karena tidak ada darahnya, tidak ada kencingnya yang keluar. Yang kata Abu ya tadi wajib diulang apa ya? Karena apabila darahnya keluar atau kencingnya netes lagi. Paham kira-kira? Ini namanya taharatun apa namanya? Taharatun darurah, ya, bersuci yang dalam keadaan darurat. Ya. Dalam kondisi seperti itu dimaafkan. Bagi orang yang selisil baul, bagi orang yang istihadah. Nah, ingatin syaratnya tadi. 5 hal tadi dikerjakan setelah masuk waktu. Dan bersambung. Tidak boleh putus. Kalau seandainya dia berleha-leha, masuk waktu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bodoh dia, istinja dia, pakai pembalut dia, kemudian dia pakai celana dalam, lalu dia berudu, berudu. Setelah dia berudu, buka HP. Ramai ini filmnya nih. Ada game nih. Apa namanya? FFK apa kamu bilang tuh? Main dulu. 5 menit nih dia main, padahal kan wajib langsung sholat. Lah dia enggak, main FF dulu. Tiba-tiba ketika lagi main FF, apa Mobile Legends itu, tik, netes darahnya, tik, netes air kencingnya. Tiba-tiba netes seperti itu. Apakah dia boleh sholat? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena disuruh langsung, dia malah nyimpang ke sana ke sini. Maka wajib dia ngulang lagi istinjanya. Pengkhianat dia namanya itu, disuruh langsung dia nggak mau langsung. Paham nggak seperti itu? Nah, model seperti kamu itu tuh. Maka tidak dimaafkan namanya. Namanya itu apa ya? Itu namanya unsur kesengajaan. Ya tidak apa namanya itu ya tadi itu. Dia diberikan disuruh langsung tapi dia tidak mau langsung. Paham kira-kira? Nah, orang yang bersuci dalam kondisi silisil baul atau istihadah itu termasuk namanya kategori tahara, bersuci. Tetapi dia bukan secara bersuci secara asli, tetapi dia dikatakan semakna dengan bersuci, semakna dengan menghilangkan najis. Jadi ada semakna dengan menghilangkan hadas kecil hadas besar yaitu tayamum. Ada yang semakna dengan menghilangkan najis yaitu selisil baul, bersucinya selisil baul atau istihadah. Paham tuh? Lanjut. Disebut semakna pada menghilangkan ada seorang pada menghentikannya pada seorang orang ini tidak hilang. Nah, sebenarnya hadasnya nggak hilang, najisnya nggak hilang. Hadasnya nggak hilang, apa hadasnya nggak hilang sebenarnya. Cuman ya tadi karena dalam keadaan kondisi seperti itu, maka ya sudahlah bagi mereka itu dimaafkan.
dimaafkan, ma'fun anhu. Hakikatnya hadasnya orang itu tidak bisa hilang, tapi tidak apa-apa lah, kondisi seperti itu dimaafkan. Salatnya sah, ibadahnya juga sah. Lanjut. Namun ia diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang tidak memiliki hadas. Nah itu boleh mereka berusaha seperti itu. Kenapa? Karena kondisinya darurat.